Oke, 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 oke. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewa Madisni Prakas. Di sini sekarang saya ada di Peternakan De Bangkung yang berada di Kabupaten Bangli. Di sini juga saya sudah ditemani dengan narasumber yang ada di samping saya. Saya kenalkan, bisa kenalkan namanya Bapak. Nama saya Alit, dipanggil Sang Alit di sini. Mau ngomong Bapak, terkait dengan peternakan, dari kapan peternakan De Bangkung ini dibangun itu Bapak? Kurang lebih 8 tahun ya, dari tahun 2017, 18 itu dah, 17, 18. Baru 8 tahun. Untuk di peternakan De Bangkung ini, jenis babinya itu ada berapa jenis di sini Bapak? Ada dua aja, Landrace Yorkshire sama Yorkshire. Itu aja. Baik, dari peternakan De Bangkung ini sudah melakukan teknik atau penerapan biosecurity atau belum Bapak? Sudah pasti. Semua peternakan sepertinya sudah melakukan itu untuk pencegahan penyakit yang masuk ataupun lalu lintas manusianya, lalu lintas anak-anak, pokoknya semua yang masuk ke wilayah peternakan ini kami lakukan biosecurity sebelum memasukinya. Jadi wajib semuanya. Bisa diberikan contohnya seperti apa itu Bapak? Kami pakai beberapa jenis disinfektan dari beberapa pabrikan. Jadi setiap atau sering dipanggil dokter W. Oke. Di peternakan De Bangkung ini, saya mau nanya dokter, penyakit yang sering terjadi di peternakan ini, penyakit apa aja biasanya dok? Kalau penyakit yang sering sama pada umumnya dengan peternakan yang lain yaitu diare pada piglet atau anakan babi. Itu saja. Kalau untuk pencegahan diare atau pengobatannya itu gimana dok? Untuk pengobatan biasanya piglet tidak kita lakukan isolasi karena dia masih menyusu. Biasanya dia ada diare, biasanya kita lakukan pengobatan saja dengan antibiotik. Itu saja. Terkait karena kita ini di Bali dok, kita pernah dilandai dengan musibah wabah ASF. Kalau di peternakan ini pernah terjadi ASF nggak dok? ASF pernah tahun 2001 2022 itu, kalau bulannya saya lupa, habis semua. Pagi mau makan siang mati, siang mau makan sorenya udah mati. Ya kayak begitu, tanpa gejala langsung mati dia. Kalau yang trek ke belakang kita tidak pernah, karena kenapa? Karena kita sudah melakukan biosecurity yang sangat ketat. Kalau biosecurity-nya itu biasanya gimana dok? Biosecurity satu, lalu lalang orang ke kanan kita lakukan sangat selektif, Ya. harus melalui beberapa prosedur, dilakukan desinfeksi, kemudian untuk saat panen atau ada orang yang akan membeli, itu juga termasuk mobil penangkap itu harus dilakukan desinfeksi. Itu saja. Kalau dari pengobatan ASF-nya itu kayak gimana dok? Kalau pengobatan kita nggak pernah. Eh, Selama ini karena yang sendiri juga orang dari dinas, apapun yang lakukan pengobatan kita yang tidak akan berhasil pada ASF yang sudah kita curigai ASF. Palingan kita menyarankan melakukan biosecurity ketat saja. Itu saja. Kalau di peternakan ini, biasanya itu babinya itu diberikan vaksin atau vitamin nggak dok? Untuk melakukan pemberian vaksin kita selama ini masih menggunakan vaksin Hokolera saja. Walaupun banyak ada jenis vaksin di luar, termasuk vaksin untuk anti keguguran, mikroplasma, atau vaksin yang lain, kita tidak, masih tetap menggunakan vaksin Hokolera pada anakan babi sebelum dilepas sapi.
Kemudian pada umur 3 bulan pada saat kita melakukan seleksi untuk calon indukan. Kenapa calon indukan? Karena kita juga menjual calon indukan siap jadi. Berat antara 80 sampai 100. Di sanalah di umur 3 bulan kita melakukan penantangan dengan vaksin lagi. Dengan vaksin whole ya. Gitu. Kalau vitaminnya itu gimana, Dok? Kalau pemberian vitamin anak-anak ya sudah tahu mana yang kurang nafsu makannya bagus, karena anak-anak yang paling sering bisa memonitoring setiap individu babi yang ada di sini. Baik, terima kasih dokter. Dari pertanyaan yang tadi saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih.